Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasasti Celia. Di sini akan menjelaskan suatu sistem informasi untuk memenuhi tugas saya yang disebut dengan SIKIP. Sistem Informasi Klinik Gigi Pratama. Di dalam SIKIP terdapat user yang mengisi seperti dokter, perawat, yang pastinya ada pasien, dan yang terakhir ada apoteker dan kasir. Biasanya orang awam akan kebingungan apa sih itu SIKIP? Bagaimana caranya? Sini saya akan menjelaskannya. Apa sih itu SIKIP? SIKIP merupakan sistem informasi mengenai klinik gigi yang mengolah data pelayanan yang ada pada klinik gigi mulai dari pasien datang hingga pasien mengambil obat dan pulang. Nah, apa saja sih input yang dimasukkan dalam SIKIP itu? Yang pertama, ada data pasien. Pasien datang akan ke klinik gigi karena biasanya pasien akan lebih senang menuju klinik gigi daripada rumah sakit karena rumah sakit akan lebih lama pelayanannya dan melakukan pendaftaran pada klinik gigi Pratama. Biasanya rekam medis berupa berkas itu menggunakan kertas, tapi di SIKIP ini kita menggunakan online alias kita menaruh di komputer untuk semua filenya. Memasukkan identitas pasien dalam komputer akan lebih mudah dan untuk dicari serta lebih efisien. Setelah itu, kita membedakan pasien dari dua jenis, yaitu pasien lama dan ada juga pasien baru. Dari pasien baru, karena pasien baru datang berobat, maka pasien akan dibuatkan kartu yang bernama KIP. Panjangan dari KIP yaitu Kartu Identitas Berobat. Itu digunakan pasien untuk berobat pada klinik gigi Pratama. Kedua pasien akan memberikan identitas atau untuk diinput serta menceritakan keluh yang dirasakan oleh pasien. Lalu, petugas akan menanyakan cara pendaftaran, cara pembayarannya. Bagaimana sih cara pembayaran di SIKIP ini? Di SIKIP ada dua opsi pembayaran, yaitu asuransi atau mandiri. Yang kedua, jadwal dokter praktek. Pasien dapat memilih akan berobat kepada siapa. Di SIKIP terdapat beberapa opsi dokter, sehingga pasien ditanyakan akan berobat kepada siapa dan jam berapa pasien akan periksa. Yang ketiga,
penunjang. Pasien yang datang dengan keluhan akan mendaftar. Setelah mendaftar, pasien akan menunggu. Setelah ditunggu, pasien akan diperiksa oleh dokter. Lalu dokter akan memberikan pasien diagnosa serta tindakan yang akan dilakukan. Nah, lalu diagnosa dan tindakan itu akan kemana? Di sini saya akan menjelaskannya. Hasil input diagnosa dan tindakan bisa disimpan dalam folder atau langsung cetak untuk menjadi bahan arsip klinik gigi. Tapi biasanya langsung disimpan pada komputer. Yang keempat, apotik atau obat. Data pasien diinput lalu memasukkan kode obat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh dokter saat diperiksa. Nah, siapa yang menginput? Apakah perawat? Tentunya bukan, karena bagian ini jatahnya apotek untuk menerima resep pasien lalu diinputkan dalam sistem. Hasilnya akan diinput dan dimasukkan ke dalam laporan penggunaan obat untuk menjadi bahan laporan per bulannya. Yang kelima, ada kasir. Pasien yang membayar dengan mandiri akan membayar full, sedangkan pasien dengan asuransi hanya menambah sisa kekurangan yang diperlukan. Hasil input tersebut akan masuk ke dalam laporan pendapatan tiap bulannya. Dari segi kebutuhan, apa sih yang didapatkan atau dihasilkan dari SIGIP? Di sini ada beberapa. Sistem melakukan input pendataan jumlah pasien, dapat melakukan diagnosa atau tindakan pasien, dan lain-lainnya. Bagaimana alur proses SIGIP ini? Pertama, pasien yang mengalami gejala atau merasa pada giginya tidak enak pasti akan berobat karena sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Lalu pasien akan datang ke klinik karena biasanya pada rumah sakit sistemnya lebih lama. Pasien yang datang ke rumah sakit itu dilayani lebih lama atau menunggu lebih lama. Jadi pasien akan memilih ke klinik dan pasien akan pergi klinik lalu melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan menunggu dokter untuk dipanggil. Saat dokter memanggil pasien, pasien bisa langsung masuki ruang dokter untuk diperiksa. Setelah itu, dokter akan memeriksa pasien dengan gejala apa yang telah dirasakan oleh pasien, lalu memberikan diagnosa dan tindakan, serta mencatatnya dalam sistem. Setelah itu, memberi pasien resep untuk diminum agar segera sembuh. Lalu pasien akan menuju apotik dan para apoteker memasukkan kode obat lalu menotal semua obat dan
dan pasien lalu bisa membayarnya dengan menggunakan mandiri atau asuransi sesuai pada awal saat dia pendaftaran. Setelah pembayaran, pasien dapat pulang dan membawa obat, serta bisa berkunjung kembali jika masih merasakan sakit. Output apa sih yang dihasilkan? 1. Jumlah pasien berobat, 2. Kasus penyakit gigi, yang ketiga penggunaan obat, keempat pendaftaran, yang kelima kartu berobat. Pada orang awam, bingung bagaimana sih atau seperti apa sih fitur-fitur yang ada di Sikip itu, karena kan yang menggunakan itu user, pasien tidak melihatnya. Di sini saya akan memberitahu isi-isinya saja. Ini untuk desain interface-nya, dan ini bagian pasien, ini bagian dokter, ini yang mengisi juga dokter, ini penunjang, memasukkan diagnosa dan tindakan. Yang ini penggunaan obat diisi oleh apoteker. Dan terakhir kasir. Ini contoh kartu berobatnya. Dan ini laporan kunjungan pasien untuk mengetahui berapa jumlah pasien datang berobat. Ini laporan penggunaan obat. Ini laporan pendapatan. Apa sih kemudahan yang didapatkan dari Sikip? Sikip membantu dokter dan lainnya untuk mempermudah suatu pekerjaannya. Ruang penyimpanan arsip pun tidak membutuhkan ruang yang luas karena data tersimpan dalam komputer. Sikip mudah digunakan karena fiturnya gampang dan tidak membuat susah. Jadi, lebih mudah bukan menggunakan Sikip? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.